teman-teman yang ada pada malam hari ini nanti akan menempati surga yang lebih tinggi karena banyak keutamaan yang diberikan bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Duduknya saja tanpa disengaja itu sudah menggugurkan dosa, apalagi mendengarkan, apalagi sampai paham, apalagi sampai mengamalkan. Bahkan dalam sebuah hadisnya itu marfu ya. Hadisnya itu cukup terkenal bahwa orang yang berilmu, orang alim, meskipun dia fasik itu artinya apa? Orang alim tapi suka berbuat maksiat, itu namanya fasik ya. Ilmunya ada, ilmu agamanya ya, tapi dia alim, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah ya. Jadi orang alim, ulama ya, tapi dia suka berbuat maksiat, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang alim walaupun dia ahli maksiat, dia tidak mungkin akan menyekutukan Allah karena dia tahu ilmunya. Tapi orang yang ahli ibadah bisa jadi dia tidak paham apa yang dia lakukan, bisa jadi dia tidak paham. Bahkan untuk menyembah Allah itu dibutuhkan ilmu ya. Bisa jadi orang ahli ibadah itu bukan menyembah Allah, menyangkanya menyembah Allah, tapi dia menyembah dirinya sendiri ya. Ini yang bermasalah ya. Makanya di Al-Quran bilang fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim dzurana. Sebagian dikasih hidayah, tapi sebagian lagi tetap dalam kesesatan, padahal sama-sama beribadah ya. Orang-orang yang mengikuti setan tadi, setan itu pintar Pak ya. Itu menyangka dia itu mendapat hidayah gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti setan sebagai pelindungnya menyangka itu dari Allah datanya. Itu ya, itulah kesalahan orang ahli ibadah. Kalau nggak paham disangkanya itu datanya dari Allah. Itu ya. Makanya sangat berbahaya. Dan tugas kita musola, masjid, takbir masjid ya, adalah menjadikan para jamaahnya itu paham agama ya. Bukan tetap agar jamaahnya nggak ngerti agama, nggak boleh. Tugas takfir masjid adalah membuat jamaah ngerti agama, meningkat ya. Kita nanti akan terkaget-kaget ya. Orang-orang ahli ibadah itu nanti ketika di surga dia kaget, kok ternyata surganya lebih rendah dari orang yang paham agama tadi, padahal dia fasik kan gitu ya, terkaget gitu ya. Karena tadi tingkatnya berbeda. Akan terkaget-kaget lagi ternyata nanti di surga ada mantan pendosa, orang-orang berbuat dosa. Nanti kaget. Di dunia yang dia tahu dia itu mungkin pezina ya, mungkin dia perampok, kok bisa masuk surga. Nanti akan kaget Pak ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni mereka ya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa bukan berarti dia suci dari tidak melakukan dosa. Nenek moyang kita ketika di surga pun sudah berbuat dosa, padahal di sana tidak rebutan makanan, tidak ada persaingan, apalagi kita yang ada di dunia. Jadi banyak kemaksiatan ya. Tapi kata Allah, kalau mereka kemudian bertobat ya, waladina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang-orang yang tadi berbuat dosa itu kemudian cepat-cepat bertobat, Allah ampuni. Ya, termasuk tadi orang ahli ilmu tadi ya, semuanya cepat-cepat. Makanya Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah, bergegaslah, buru-buru minta ampunan dari Allah. Jadi ayat ini berlaku untuk semua manusia.
cepat karena manusia pasti berbuat dosa, pasti ya. Jadi suruh cepat-cepatlah, bergegaslah minta ampunan dari Allah, cepat ya. Kalau sudah diampuni maka Allah akan sediakan surga. Jadi para penghuni surga itu diantaranya adalah orang yang berbuat dosa tadi tapi dia sudah bertaubat ya. Makanya nanti kaget ya. Bahkan ada bekas pembunuh di surga itu. Siapa dia? Umar bin Khattab pembunuh anaknya ya. Itu bahkan Wasi itu dulu membunuh pamannya Nabi dalam perang Uhud, namanya Hamzah, Sayyidah Hamzah dibunuh. Sayyidah Hamzah di surga pasti dia kaget, kok Wasi bisa masuk surga padahal dia bunuh saya. Kaget, kok ketemu di surga. Ternyata Allah sudah mengampuni tobatnya Wasi. Kenapa? Begitu dia masuk Islam, dia berjanji, dulu ketika saya kafir, saya membunuh orang terbaik. Maka setelah saya Islam, saya akan membunuh orang yang paling jahat terhadap Islam. Nah, akhirnya benar dia bunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Itulah ampunan Allah. Ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya. Ya, dan Allah selalu menunggu kita, menunggu. Ya. Sekarang ada kasus polisi tembak polisi, Ferdi Sambo, itu udah kayak PKI ya. Udah orang sudah nyerah, dibunuh, padahal anak buahnya sendiri pernah melayaninya, dibunuh, sudah minta ampun, ya sudah taubat istilahnya ya, tetap dibunuh. Di dalam perang pun nggak boleh. Di dalam perang musuh yang sudah angkat tangan nggak boleh dibunuh. Nah ini bukan perang, itu kan kecil. Itu kalau dia masuk Islam ini Sambo ya, kita doakan biar dia masuk Islam ya, Sambo ya. Kalau Sambo masuk Islam dari mu'alaf, dia masuk surga. Kalau dia dihukum mati, masuk surga. Itulah ampunan Allah. Dan di surga dia tetap mulia. Tapi kalau dia tetap dalam agama yang sekarang, maka hanya kehinaan ya, kehinaan. Tapi kalau dia nanti hijrah ke Islam, mu'alaf, insya Allah masuk surga. Maka kita doakan.